Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhan nas rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya khatib Jumat lalu mengangkat tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan kali ini khatib melanjutkan daripada sirah nabawiyah tentang Nabi Muhammad SAW. Tentunya di kesempatan kali ini marilah kita memperbanyak salam dan salawat kepada baginda Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengangkat untuk mengingatkan kita pada pribadi hati sendiri tentang ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah 14 tahun lalu dan sekarang tidak ada lagi pastinya. Di tengah-tengah kita ada sebuah kerinduan yang sangat-sangat ketika kita senantiasa menyebut namanya, kemudian mengamalkan setiap sunnahnya. Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah sebuah hal yang tentunya patut kita berdomani di sekarang ini. Adalah perasaan-perasaan kita sebagai orang-orang yang beriman, rasa cinta kepada Rasulullah sebagai bagian daripada cabang keimanan. Halawatul iman, nikmat iman itu tidak akan pernah kita rasakan jika tidak ada sedikitpun tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena pernah suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan sahabatnya. Yang meriwayatkan ini adalah pelayan Rasulullah SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wadidatu anni laqitu ikhwati, kata Rasulullah SAW saat itu. Depan para sahabatnya mengatakan, faqala ashabi alaisa nahnu ikhwati, bukankah kami adalah saudaramu? Kata Rasulullah, saya merindukan saudara-saudara saya. Maka para sahabat menimpali, bukankah kami adalah saudara-saudara Rasulullah? Baginda Rasulullah. Benar,
antum ashabi walakin ikhwati alladzina amuni walam yaruni. Kemudian benar adalah kalian adalah saudara, tapi saudara-saudara yang sebut adalah orang-orang yang beriman kepada aku walaupun dia belum pernah menatap sedikit pun tentang wajah. Cerita yang lain, suatu ketika para sahabat berkumpul dengan para sahabat pada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berkata, sesungguhnya ada di antara kalian adalah orang-orang yang mulia. Maka siapakah yang mulia itu? Para sahabat dengan senantiasa penasaran mengatakan, siapakah ya Rasulullah? Maka mereka menjawab, bukankah mereka itu adalah para malaikat? Rasulullah SAW mengatakan bahwa benar yang mulia itu adalah malaikat, karena mereka diutus oleh Allah membawakan wahyu kepada Nabi yang diutusnya. Kemudian sahabat pun menimpali, kalau begitu yang disambut adalah Nabi dan para Rasul. Benar bahwa Rasulullah berkata, benar bahwa mereka adalah mulia. Mereka telah membawa ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut bahwa sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan bahwa kalau begitu bukankah kami yang mulia? Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya yang mulia tentu adalah kalian, tetapi kalian mulia karena berada dan menjalankan sunnahku karena ada pada posisi. Maka sahabat pun mengatakan, siapakah yang mulia itu? Adalah mereka yang kemudian tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tidak pernah berjumpa denganku dan mengamalkan sunnahku, hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kedoaan kepada mereka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya cerita tentang Rasulullah SAW, kecintaannya pada umat ini, ya tentunya adalah kita sekarang. Rasulullah begitu merindukan umatnya sampai kemudian Rasulullah SAW wafat. Bahkan ketika Rasulullah SAW pun meninggal dunia, tentang umatnya. Kita sedikit membuka sejarah bagaimana para sahabat begitu mencintai Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam perang Uhud bahwa salah satu sahabat yang namanya Thalha bin Ubaidillah. Thalha ini di saat perang Uhud sesungguhnya sudah berada kemenangan untuk kaum muslimin. Tapi pada saat itu pasukan bermanah dari gunung Lengah dan keluar dari barisannya, hingga kemudian nyawa Rasulullah pun terancam, sehingga Thalha bin Ubaidillah kemudian menjaga Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah SAW, sehingga beliau dianggap sebagai syahid yang masih hidup. Sehingga pada waktu itu dikisahkan dalam sirah Nabawiyah bahwa Thalha sampai terluka 70 panah yang melekat, sehingga lukanya sampai tangannya hampir terputus. Meskipun Rasulullah SAW kemudian berdarah, dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah pun terluka dan tidak memiliki ilmu apapun untuk melindungi daripada apa diri dari Rasulullah SAW. Hingga kemudian karena 70 panah yang menusuk pada Thalha radhiyallahu an, maka di saat pingsan kemudian bangun, disambutlah ada. Dia tidak mengetahui dirinya sampai terluka. Dia hanya mencari, ya Rasulullah, di manakah Rasulullah? Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya berita tentang kematian Rasulullah itu didengarkan supaya sebagai berita-berita hoax pada saat itu. Akhirnya sampai kepada golongan sahabiah. Golongan sahabiah sampai di golongan sahabiah kepada Rasulullah SAW. Ketika semua pasukan kembali
Maka dia bertanya, di mana ya Rasulullah? Di manakah Rasulullah sekarang? Karena dia sudah mendengarkan berita akan kematian Rasulullah. Kemudian berkat kepada itu kemudian mengatakan, ya pulanglah, wahai saudara perempuanku, sesungguhnya orang tuamu, ayahmu telah meninggal. Kemudian sahabatnya ini mengatakan, di manakah Rasulullah? Dia mengatakan, ya pulanglah, saudara perempuanku, yang meninggal adalah suamimu. Kemudian bertanya lagi, siapakah yang meninggal? Di manakah Rasulullah SAW? Makanya dikatakan lagi sebagai pembawa kabar tersebut bahwa sesungguhnya anakmu pun telah meninggal. Hingga kemudian berikan kabar bahwa Rasulullah SAW tidak meninggal. Padahal bagaimana cintaan kita kepada ayah kita, suami kita, dan anak-anak kita, tapi lebih cinta mereka kepada Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Begitupun ketika perang Hunain. Perang Hunain adalah zaman terakhir bulan tahun ke-8 Hijriah di bulan Syawal pada waktu itu. Ketika kemenangan Rasulullah dengan pasukannya 12.000, 10.000 dari kalangan sebelumnya Muhajirin dan Ansar dan 2.000 dari kalangan penduduk Mekah pada waktu itu. Dan kemenangan pada Rasulullah SAW akhirnya mendapatkan ghanimah. Namun ghanimah itu belum dibagi sebelum mendapatkan kabar daripada lawan daripada Rasulullah dari suku musyrikin. Akhirnya ghanimah tersebut dibagi kepada penduduk Muhajirin dan kemudian tidak diberikan kepada kaum Ansar. Maka kaum Ansar adalah bagian yang dicintai Allah dan Rasulnya, mengatakan bahwa kenapa wahai Rasulullah? Dia protes kepada Rasulullah, kenapa kami tidak mendapatkan ghanimah? Apa yang menjadikan membedakan kami dengan kaum Muhajirin? Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa wahai kaum Ansar, sesungguhnya apakah kalian tidak rela orang-orang itu pergi dengan membawa kambing dan unta, sementara kalian pergi dengan membawa Muhammad SAW ke rumah-rumah kalian? Kaum Ansar itulah ibarat pakaian yang menempel di badan, sementara orang yang lain itu adalah ibarat selimut. Seandainya bukan karena hijrah, tentu termasuklah kaum Ansar. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa dimanapun kaum Ansar berjalan, seandainya berada di antara bukit, maka saya pun akan menjadi golongan daripada kaum Ansar tersebut. Maka sadarlah kaum Ansar tersebut bahwa tentunya tidak ada dunia, tidak ada ghanimah bagi mereka. Lebih mementingkan ketika bersama dengan Rasulullah SAW. Tidak ada dunia bagi mereka ketika mereka memilih pada Allah dan Rasulnya. Maka kesempatan berbahagia ini pula Khatib menceritakan kisah terakhir ketika Rasulullah SAW wafat. Pada hari Rabu, 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, ketika bertambah parah sakit yang dideritanya, sehingga terkadang ia pingsan karena penyakit tersebut. Ketika sadar, Rasulullah keluar menemui sahabatnya dengan bantuan dari pamannya Abbas radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu. Sampai ketika dia duduk di atas mimbar, para sahabat yang melihat Nabi segera berkumpul. Mereka menatap dengan serius wajah Nabi yang diuji oleh penyakit. Mereka menatap wajah Nabi yang telah menghidupkan hati-hati mereka serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya Islam. Ucapan yang pertama keluar dari lisan Nabi. Kemudian setelah itu Nabi SAW berikan isyarat kepada tubuhnya, diberlakukan hukum kisas. Siapa yang dahulu saya cambuk dari belakang, inilah hukum saya, hendaknya ia mengambil haknya saat itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hambanya untuk memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada pada Allah. Sungguh perkataan ini Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh dan mengatakan, wahai Rasulullah, kami siap menebus engkau dengan ayah kami dan ibu.
Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu sahabat, kemudian menimpali, sungguh perkataan yang sungguh biasa di perkataan tersebut. Kami heran dan tercengang dengan perkataan tersebut, dan kemudian Abu Bakar tersisak-isak karena itu. Lihatlah orang ini, Rasulullah memberitahukan tentang seorang hamba disuruh memilih oleh Allah antara dunia dengan apa yang dikehendakinya dengan membeli apa yang di sisi Allah. Tentunya sudah akan diketahui bahwa para sahabat pun dengan keimanannya yang ditarbiyah oleh Rasulullah SAW kemudian akan menjawab bahwa tentunya akan memilih Allah sebagai tujuan hidupnya. Namun orang ini mengatakan, kami siap menebus engkau dengan ayah kami, dengan protesnya kepada Rasulullah. Namun akhirnya mereka sadar bahwa hamba yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW adalah diri beliau. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh, hingga para sahabat pun ingin mengetahui dari Rasulullah SAW. Setelah hari Ahadnya, Nabi SAW mendekatkan hamba-hamba sahayanya, kemudian bersedekah dengan 7 dinar yang kebetulan padanya pada saat itu Nabi SAW juga memberikan pedangnya kepada kaum muslimin. Ketika pagi hari Senin mulai menyingsing tahun ke-10 Hijriah, hari terakhir kehidupan Nabi SAW, ketika para sahabat sholat imami oleh Abu Bakar atas perintah Nabi, tiba-tiba Nabi SAW membuka penutup kamarnya. Jadi kalau kita sudah pernah di Madinah, maka jarak antara mimbar dengan rumah Rasulullah hanya dibatasi oleh tirai. Dan ketika Rasulullah buka, maka sudah nampak dari mimbar Rasulullah SAW di Raudah. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW tersenyum dan para sahabat pun bergembira. Mudah-mudahan ini adalah tanda bahwa Rasulullah SAW kemudian akan sehat dan kembali berkumpul dengan mereka, dan mempersilahkan dan memberikan kesempatan untuk memperlihatkan Nabi untuk meneruskan sholatnya. Nabi kemudian berikan isyarat agar mereka menyempurnakan sholatnya. Setelah itu Nabi masuk kembali ke dalam kamarnya. Hati para saya itu merasa senang karena mereka bahwa Nabi telah sembuh, mengetahui bahwa tatapan Nabi melalui kamar itu adalah tatapan persisahan, tatapan terakhir di mana Nabi tidak akan keluar lagi dari pintu kamar tersebut. Ketika waktu duha telah masuk, Rasulullah mengambil anaknya Fatimah serta kedua cucunya Hasan dan Husain. Nabi juga memanggil istri-istrinya untuk datang kepadanya. Kemudian Nabi bersama wasiat dan peringatan yang baik kepadanya. Meskipun Nabi sedang mengalami sakit, maka Nabi tetap memberikan kewajiban untuk wasiat kepada para sahabatnya, terutama wasiat tentang sholat. Bahkan wasiat tentang sholat merupakan wasiat yang paling terakhir. Ketika Nabi SAW mengalami sakaratul maut, ia mengucapkan dengan terbatas bagaimana sakit, as-sholat yu'taqullah hima malakat aymanukum. Artinya, perhatikanlah sholat kalian, perhatikanlah sholat kalian, dan hendaklah bertakwa kepada Allah dalam urusan budak-budak kalian. Jamaahnya Jumat yang dimaksudkan Allah. Atas permintaan Nabi serta izin dari istrinya, maka Nabi meminta untuk di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah mendatangkan Nabi di pangkuannya, detik-detik kematian tiba-tiba menghampiri Nabi SAW. Di hadapan Nabi sebuah wadah air yang terbuat dari kulit. Rasulullah kemudian memasukkan tangannya ke dalam air yang ada di hadapannya, lalu mengucapkan wajah dengan tersebut sembari mengatakan la ilaha illa innal mauti la sakarat Allahumma inni ala sakaratul maut. Tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak selain Allah. Sesungguhnya kematian memiliki sekarat. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Padahal Rasulullah adalah Rasulullah yang dijaga dari dosa dan perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah juga mendengarkan Rasulullah berdoa, "Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa." Maka bersama mereka orang-orang yang Allah berikan nikmat padanya, para nabi, orang-orang yang jujur, orang syuhada, dan para orang soleh. Mereka adalah sebaik-baiknya teman. Aisyah kemudian meriwayatkan dan mendengar Rasulullah sambil bersandar pada Aisyah,
Allahumma firli warhamni walahikni birrofikil a'la. Wahai Allah, ampunilah dosaku, karuniakanlah rahmatmu kepadaku, dan angkatlah aku ke Rafiqul A'la, masukkan aku dalam surga bersama orang-orang terbaik. Nabi SAW mengucapkan doa-doa itu, padahal ia adalah seorang Rasul yang dijamin akan masuk surga. Bagaimana dengan kita, wahai ikhwan? Bagaimana dengan kita yang terlibat dosa dan perbuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tidak ridho dengan kita? Ketika berada di atas pangkuan Aisyah, Rasulullah pingsan selama kurang lebih 1 jam dalam siuman. Saat itulah Rasulullah memandang ke atas. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan bersandar pada badan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah mengangkat kedua tangannya yang mulia seraya memanjatkan doa, Allahumma Rafiqul A'la, ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Nabi pun memanjatkan doa sampai ruh Nabi SAW dicabut dan tangan yang mulia itu pun menjadi lemas. Kalimat itulah yang terakhir kali diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang menyaksikan saat yang paling menyedihkan itu mengatakan, Aisyah, ketika pun Nabi, saya mencium aroma paling harum yang pernah saya ketahui selama ini. Nabi pun kekasih Allah, Nabi yang begitu penuh kelembutan kepada umatnya pun wafat. Berita wafatnya Nabi akhirnya tersebar ke seluruh penjuru kota Madinah. Para sahabat mendengar kabar itu berada masa yang sulit. Umar radhiyallahu anhu naik ke atas mimbar yang memberikan ancaman serta peringatan kepada siapapun yang memberikan kabar gembira tersebut. Tidak kamu Rasulullah SAW wafat, melainkan dia pergi bersama dengan kisah Musa kepada Rabbnya. Saat itu pula datang Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai generasi khalifah setelah Rasulullah SAW yang melihat apa yang dilakukan Umar dan para sahabat lainnya. Namun Abu Bakar menghiraukan semua hingga masuk ke dalam rumah Aisyah. Abu Bakar melihat wajah Nabi ditutupi oleh kain. Ia kemudian bukanya hingga terlihat wajah yang penuh kemuliaan itu. Kemudian Abu Bakar mencium kening Nabi setelah ia menangis. Akhirnya Abu Bakar pun keluar menenangkan para sahabat. Duduklah wahai Umar. Akan tetapi Umar dengan enggan untuk duduk. Abu Bakar kemudian menghadapnya wajahnya di hadapan para sahabat. Setelah itu berkata, Amabat, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad? Sesungguhnya Muhammad SAW telah wafat. Dan siapa di antara kalian yang menyembah Allah? Sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidaklah mati. Kemudian Abu Bakar mengingatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma Muhammadin illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa in mata aw qutila qalabatum ala aqabikum wa ma yanqalibu ala aqibai fala yadurullah syai'a wa sayasrullahu syakirin. Nabi Muhammad adalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu berapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kemudian berbalik di belakang kemudian murtad, siapa yang berbalik di belakang maka ia tidak mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ketika Umar mendengarkan ayat itu, ia tersungkur ke tanah sambil dia sulit untuk mengangkat kedua kakinya. Akhirnya para sahabat pun yakin bahwa Nabi SAW mulai menangis dan telah wafat, dan mereka pun akhirnya mulai menangis dan suara tangisan mereka menjadi semakin tinggi. Barakallahu li wa lakum fi kitabih karim. Katakan di wa yakum bima fihi minal ayati wal hakim. Ma tastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syakrillahu ala taufiqihi wa imdanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Khutbah kedua ini seperti mukadimah dari khatib bahwa sesungguhnya katakanlah, ya Muhammad, jika engkau mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah mengampuni dosa-dosamu, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembali kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Anas bin Malik sebagai pelayan Rasulullah yang biasa menyiapkan wudhu Rasulullah SAW, paling dekat Rasulullah dan banyak meriwayatkan hadis,
Anas bin Malik ini kemudian mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, pada kesempatan ini saya mencintaimu, tapi suatu saat saya tidak akan bersama denganmu di surga, karena kau akan pantas bersama dengan para nabi dan para anbiya. Maka Rasulullah SAW sesungguhnya mengatakan, engkau akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Sebagai wasiat pada diri sendiri pribadi, bahwa kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah dengan melaksanakan sunnah dari Rasulullah SAW, termasuk menghindari dari perkara yang diada-adakan yang terkait dengan ibadah. Sungguhnya bid'atun dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sungguhnya bid'ah itu yang ditambah-tambahkan itu adalah sesat, dan sesat itu adalah neraka. Bid'ah ini tentunya perkara baiklah, perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh air mata kita adalah air mata berkenangan dan berkasih sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian ternoda lantaran kita membuat perbuatan ibadah yang sesungguhnya Allah dan Rasul tidak menjelaskannya, tidak pernah melaksanakannya, dan tidak pernah menyetujui daripada perbuatan tersebut. Sungguhnya di akhir zaman ini kita biasa melihat dari perbuatan tersebut. Maka senantiasa hati untuk mengingatkan diri untuk saling menasihati. Sesungguhnya ketika perbuatan kita itu hanya ada dua kemungkinan. Perbuatan yang menambah masalah agama itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, bahwa menganggap bahwa Rasulullah SAW tidak pernah atau menyembunyikan perbuatan ibadah tersebut. Jadi menganggap apa yang dilakukan yang sungguh baik dan benar dan dianggap baik oleh kita tanpa dalil, tanpa dari Rasulullah SAW, paling tidak adalah hasan, maka sesungguhnya kita menganggap Rasulullah SAW adalah tidak menyampaikan. Padahal dalam Quran surah Al-Maidah bahwa sesungguhnya agama ini sudah sempurna dan telah ditutup tentang syariat ini. Kemudian yang kedua, jika kemudian kita menganggap bahwa Rasulullah tidak menyembunyikan, tidak menyampaikan risalah ini, adalah kita menganggap bahwa risalah ini belum sempurna. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa ajaran ini telah sempurna dan terakhir dibawakan oleh nabinya terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatihi yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin wa dammar a'da'aka a'da'ad-din ya azizu ya qahhar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanina al-mustaqdirina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanina al-mustaqafina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanina al-mustaqdirina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanina al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ahdina bitaqdina wahfad umam jika ya qawiyyu ya aziz. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yaqulu bainana wa baina ma'asyik wa min ta'ati ma tuballighuna bihi jannata wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina wa ma'siyat dunya wa mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al sabrana ala man zalama wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammana wala mawlaq ilmina wala tusallit alaina
man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin afiyatina fil umuri kullaha wa jinna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.